Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama tim PKP, saya Pak Tio, Pak Alfi, dan Bu Yasmin, beserta Kepala Sekolah SLB Negeri Pelabuhan Banjarmasin, kedatangan tamu dari Direktorat Jenderal Pendidikan akan wawancara survei tentang buku yang digunakan dalam pengembangan kurikulum di sekolah penggerak. Daya tangkapnya gimana? Apakah sama dengan sebelum ada PSP atau ada kemajuan mereka lebih mudah menerima apa yang disampaikan guru atau gimana? Untuk siswanya perkembangannya meningkat sekali karena kami dengan adanya kurikulum Merdeka ini lebih berpusat pada siswa ya, banyak keterampilannya, kemudian apa yang diperlukan siswa. Namanya salah satu program ya yang benar-benar sesuai kebutuhan siswa. Yang program, salah satu program kami ada itu Jumat Market Day. Anak SLB ini kan susah untuk mengenal uang. Dari program Market Day ini anak-anak diajari, walaupun kami mengadakan pasar kecil dengan harga 1.000-2.000, mereka dikenalkan untuk bagaimana membelanjakan uang, mengenal uang di saat Market Day itu. Kemudian kami saat PPDB kami dengan ada kurikulum Merdeka kami menyediakan ruang terapi bagi anak-anak yang memang ada kelas terapi yang tidak bisa klasikal. Jadi kami sesuai kebutuhan anak. Ada siswa ABK itu yang tidak klasikal, tidak bisa klasikal. Jadi kami menyediakan kelas khusus untuk individual. Klasikal itu apa? Klasikal artinya 1 guru 5 murid. Oh. Secara klasikal. Dan ada siswa yang memang tidak bisa klasikal itu, jadi kami menyediakan suatu kelas khusus 1 guru 1 murid, namanya kami kelas terapi di situ. Jadi siswa itu secara individual diajar dulu sampai dia mampu untuk dimasukkan ke kelas klasikal. Di SLBN Pelambuan ini jenjang apa aja Bu? Dari SD sampai SMP. Saya kira cuma satu jenjang. Kalau SLB satu atap semua Indonesia. Indonesia. Terus kemudian kalau pembelajaran yang berdiferensiasi itu juga terlaksana dengan baik di sini. Untuk kegiatan pembelajaran terlaksana sudah. Jadi tidak ada kendala ya? Mungkin kendala kami adalah ada sebagian dari kayu, mungkin Pak Ibu mengajarkan tentang bagaimana mampras gaji, menggunakan alat-alat yang dari listrik, embau, yang dari kayu. Sama yang masih berjalan ini untuk minggu ini masih itu kotak tisu. Soalnya produknya ini kami buat itu yang saya kira bisa dipakai di lingkungan sekolah dulu, karena kita juga ada satu program pengembalian sintoi itu kita bikin untuk kami berikan ke bagian terapi, jadi masih lingkup sekolah aja penggunaannya. Memang kalau misalkan di daya beli untuk daya jual belum, karena memang keterampilannya masih terbatas untuk anak-anak ABK, dan peralatan itu memang belum semua alat itu bisa cakap terhadap alat. Jadi masih ada beberapa alat yang kami bimbing. Artinya ada misalkan ini pakai grinder tangan itu yang bergetar, itu masih kami yang melaksanakan bersama partner saya Pak Rahman. Jadi untuk gergaji itu masih bisa, tapi alat-alat tertentu yang memang anak nggak bisa itu guru lah yang menghandle itu supaya menghindari dari bahaya aja. Kalau misalkan finishing, cat sama finishing sama pengaplasan itu bisa. Keterampilan dasar anak itu yang kami ajarkan supaya anak bisa mandiri. Bersama dengan SMA ya, keterampilan ya. Itu lebih ke arah produksi kan. Kalau kita menyesuaikan dengan kemampuan siswanya. Jadi kalau nilai, saya mohon maaf, saya tidak tahu untuk literasi dan numerasi itu apakah juga diujikan di SLB? Iya, ANBK. Karakter ya. Ini kemarin sudah selesai. Gimana Bu, ada semacam progres dari kondisi sebelum PSP? Ada itu. Tepat sasarannya kurang tepat sasaran, mungkin disamakan dengan reguler. Pengalaman kami seperti itu Pak. Jadi Pertama kali
Apalagi UNBK soalnya terlalu panjang. Jangan anak tunawicara itu kemampuan bahasanya kan terbatas. Jadi memang soalnya tampaknya harus lebih sesuai. Iya, sesuai. Sesuai. Itu masukan. Untuk literasi juga seperti itu Bu. Karena misalkan ada kemampuan menalar daripada soal aja perlu kemampuan khusus. Itu sudah dia tuh Pak, sudah biasanya di PIU ini sudah disampaikan di forum-forum karena memang UNBK semuanya Pak di SLB memang kayak gitu. Indonesia. Iya, terus koreksi samanya itu disamakan dengan Betul, biasa ya. Tapi waktunya bersamaan. Sama. Tergantung bidangnya tadi. Terus terkait ini masuk kelas semua. Jadi semua. Kalau Nama saya Muhammad Al-Rizki, saya juga berkelas di Iya. Muhammad Alfian Rizki. Muhammad Alfian Rizki, barunya apa dulu ya? Pak Alfi panggilannya. Alfi. Terkait komunitas belajar. Kalau di SLBN Pelambuan ini dinamikanya gimana Bu? Hanya sekedar formalitas atau memang bermanfaat bagi guru dan juga siswa? Saya dulu Pak. Ya. Kebetulan kami sudah terbentuk. Jadi SP itu komunitas belajar kami namanya kompak ya Pak. Kompak artinya apa? Kami obrolan seputar pembelajaran, Kamis obrolan seputar kurikulum. Kamis obrolan masalah pembelajaran Tentang kurikulum. Dan kurikulum ya. Jadi kami program kami setiap hari Kamis pelaksanaannya jam 1 setelah KPM dan kami berjalan ya, Dan sesuai namanya enggak? sesuai Pak. Kami selalu sekitar obrolan aja. Kemudian kalau dari saya selalu menayangkan video-video tentang strategi belajar, metode belajar yang inovasi di luar dari SLB 2002. Itu menjadi contoh. Diketuai oleh Kak Tio rekan saya. Nah, Kombel ini menggerakkan guru-guru mengisahkan seputar permasalahan yang dihadapi di kelasnya. Sama seperti yang saya hadapi itu, kenapa saya di Kriya Hayu itu mengaplikasikan balancing toy itu karena bagian terapi itu satunya itu kurang nih untuk melatih anak-anak motorik. Jadi di anak-anak motorik yang di sana perlu permainan yang edukasi. Kami di Kriya Hayu mencoba mengaplikasikan bersama anak-anak yang lainnya pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi seperti itu. Seperti itulah yang paling ringan Pak, yang paling ringan di obrolan. Dimana hasilnya memang dari hasil obrolan itu kami sebagai guru di dalam komunitas itu mencari solusi seperti apa, paling tidak solusi itu terkikis lah, bisa kami carikan solusinya seperti itu. Misalkan untuk penanganan untuk anak autis, seperti halnya misalkan untuk penanganan anak-anak yang hiperaktif. Ada salah satu guru kami Pak Hafiz itu punya anak hiperaktif, tapi setelah kami obrolkan karena memang anak terapi itu anak orang tuanya itu Pak punya kendala juga apabila dinaikkan ke dalam sepeda motor itu bisa meloncat kan. Jadi Pak Rizky itu Pak gede Pak anaknya daripada saya, itu mungkin lebih besar daripada saya fisiknya. Jadi orang tuanya sendiri itu mempunyai kesulitan nih, seperti apa nih apabila anak saya memang nggak punya kendaraan mobil kan, jadinya dalam kendaraan sepeda motor pun bisa meloncat dari rumah sampai ke sekolah. Akhirnya kami obrolkan, kami sepakati silahkan ibunya kapan sebisanya mengantar seperti itu. Akhirnya anaknya tetap sekolah dan dia juga terapi di luar, terapi di pemuda autis. Jadi solusinya seperti itu kami temukan, kami rembukan bersama orang tuanya juga di obrolan di kelas. Artinya agak harus setiap hari masuk kelas. Betul Pak, karena memang orang tuanya juga kesulitan nih apabila mengantar ke sekolah, kemungkinan bisa meloncat, sedangkan papanya itu nggak bisa mengantar, mamanya aja yang bisa mengantar, sedangkan fisiknya itu lebih besar dari mamanya itu. Jadi solusinya seperti itu, seputar itu Pak yang kami obrolkan selama ini. Gitu. Ya, sementara memang itu karena memang dari fasilitator kan di Kombel ini seputar masalah aja dulu, kalau misalkan kurikulum dan lain-lain jangan dulu kata Ibu Ratna sebagai fasilitator di sini. Jadi ya seputar itu karena memang itu pengalaman kami juga yang Rizky itu dulunya itu diajar oleh Ibu Titin. Kebetulan Ibu Titin itu fisiknya kecil Pak, sampai dulu itu dibanting tuh sama anak autis itu bosan Pak. Jadi Rizky itu siswa namanya? Siswa. Jadi ada siswa namanya Rizky.
Tubuhnya Autis. besar. Tubuhnya besar. Dia autis. Aktif banget Pak itu. Aktif banget. Gitu. Membanting gurunya karena Betul, karena dulu kan itu masuk ke kelas Ibu Titin nih karena ibu-ibu seiring berjalannya waktu Ibu Titin tuh fisiknya kalah, jadi kami ngobrolkan di dalam kegiatan itu sudah dipindah aja ke dalam kelas saya. Kebetulan kelas saya partnernya Pak Hafiz, jadi begitu. Jadi yang namanya laki-laki itu bergabung dengan bapak-bapak akhirnya supaya secara fisik apabila terjadi dia marah atau tantrum seperti apa kita bisa menangani itu dalam satu kelas 2 orang itu selesai. Dan masalah dari orang tuanya juga seperti itu, apakah boleh misalkan kan dia terapi di luar juga seminggu 2 kali kalau nggak salah, seminggu 2 kali sembari dia mau berangkat terapi dia berangkat ke sekolah, jadi Selasa dan Kamis dia turun ke sekolah seperti itu. Jadi ya sudah nggak apa-apa demi kebaikan. Pada saat mereka itu lulus, minimal mereka bisa untuk mandiri di kehidupannya. Iya. Tidak Jadi jadi beban. dia tidak jadi beban baik dari keluarganya ataupun syukur-syukur bisa untuk menghidupi kehidupannya sendiri. Jadi kami membicarakan itu pada saat di kelompok itu, bagaimana solusinya supaya membiasakan siswa ini bisa hidup mandiri ya. Salah satunya tadi dengan kegiatan pembiasaan yaitu Jumat Market Day. Jadi sasarannya itu adalah siswa SMPLB. Jadi yang membeli itu pada saat membeli itu adalah siswa yang SDLB yang kecil ditambah dengan Bukan, bro.